Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita masih akan membahas soal-soal tentang usaha dan energi. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk mendukung channel ini. Mari kita mulai. Oke, jadi kali ini kita akan bahas soal nomor 39. Nah, seperti biasa, kita baca dulu ya pertanyaannya. Benda A memiliki massa 4 kilo, kelajuannya 2 meter per sekon. Benda B memiliki massa 2 kilo dan kelajuannya 4 meter per sekon. Kedua benda bergerak dengan arah yang sama. Masing-masing benda kemudian menerima gaya sebesar F yang arahnya berlawanan dengan arah gerak kedua benda sampai masing-masing benda berhenti. Pernyataan berikut yang benar. Nah, kalau kita lihat dari pilihan jawaban, ini intinya adalah kita membandingkan antara jarak yang ditempuh A dan jarak yang ditempuh B. Nah, kita bisa menghitung jarak masing-masing benda ini dengan menggunakan teorema usaha energi. Nah, W itu sama dengan delta E atau perubahan energi. Nah, pada kasus ini karena awal benda itu bergerak sampai akhirnya benda berhenti karena dikasih gaya gitu ya, maka energi yang berubah itu adalah energi kinetik. Nah, untuk W-nya sendiri, usaha itu adalah gaya dikalikan dengan perpindahannya sama dengan delta EK. Nah, seperti biasa ya, delta EK-nya bisa kita tulis setengah M dikali delta V baru dikuadratin. Nah, untuk S, persamaannya jadi apa? Maka S itu sama dengan M dikali delta V kuadrat per 2 dikali F. Nah, karena gaya yang bekerja pada kedua benda itu adalah sama, maka kita tinggal bandingkan antara S dan M serta delta V-nya. Maka S itu sebanding dengan M dikalikan dengan delta V kuadrat. SA banding SB itu sama dengan MA dikali delta VA kuadrat banding MB dikali delta VB kuadrat. Oke, baru kita masukkan angka-angkanya yang diketahui di soal. SA per SB itu sama dengan massa A sama dengan 4 kilo, kemudian delta VA. Nah, awalnya benda A bergerak dengan kelajuan 2, kemudian berhenti. Maka deltanya itu adalah 2 dikuadratkan dibagi massa B itu 2 kilo, kemudian delta V-nya. Awalnya B itu bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon, kemudian berhenti, maka deltanya adalah 4 juga. Maka kita dapat perbandingan SA banding SB itu sama dengan 16 banding 32, atau ini sama dengan 1 banding 2. Maka kita dapat perbandingan antara jarak A dan jarak B itu 1 banding 2. Kalau kita kali silang dari sini, maka SB itu sama dengan 2 kalinya SA. Jadi jawabannya adalah jarak yang ditempuh B adalah 2 kali jarak yang ditempuh oleh A. Berarti jawabannya yang C. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 41 ya. Jadi di sini katanya ada sebuah bola kecil bermassa M meluncur pada permukaan licin yang memiliki profil Y sama dengan H0 cos X plus 1 per 2, dengan Y adalah ketinggian bola di atas sumbu horizontal X. Jika bola dilepas tanpa kecepatan awal dari titik dengan ketinggian maksimum pada sumbu Y, maka manakah pernyataan di bawah ini yang tepat? Jadi di soal ini ada 4 buah pernyataan dan kita harus menentukan mana saja sih pernyataan yang benar. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita perlu tahu di mana sih posisi maksimal dari bendanya. Nah, dari mana kita dapat? Dari persamaan profil yang ada di soalnya. Y itu kan ketinggiannya, maka ketika kita pengen tahu nih Y maksimum atau ketika nilainya maksimum, itu syaratnya apa sih? Nah, karena di persamaan profilnya ini ada nilai cos, maka jika kita ingin tahu Y maksimum, maka nilai cos dari X-nya itu harus sama dengan 1. Nah,
dengan menggunakan cos X sama dengan 1, kemudian kita substitusikan ke persamaan profilnya, maka kita akan dapat bahwa nilai Y maksimumnya itu adalah H0. Jadi ini adalah ketinggian maksimumnya. Kemudian jika kita ingin tahu Y minimumnya seperti apa? Nah, untuk Y minimum, maka syaratnya itu nilai cos X-nya harus sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, maka kalau kita masukkan nilai cos X-nya sama dengan 0, kita dapat bahwa Y minimumnya itu besarnya adalah H0 per 2. Seperti itu ya. Nah, dari persamaan ini kita dapat Y maksimumnya itu H0, kemudian Y minimumnya adalah H0 per 2. Jadi kalau kita gambarkan bentuk lintasannya, itu kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi benda asalnya ada di ketinggian maksimumnya, maka ketinggian maksimumnya itu Y maksimumnya adalah H0. Maka dari posisi benda sampai ke bawah ini H0. Nah, kemudian kalau kita ingin tahu Y minimumnya di mana sih? Berarti minimumnya adalah ketika bendanya ada di posisi ini gitu ya. Nah, posisinya di posisi terendahnya ini adalah H0 per 2. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita mulai buktikan pernyataan 1. Katanya di pernyataan 1, kelajuan bola di titik terendah adalah akar GH0. Maka di posisi terendahnya itu yang dimaksud adalah posisi ini ya, kita sebut ini posisi 2, kemudian di atas posisi 1. Nah, kemudian tadi di soal katanya benda bergerak tanpa kecepatan awal, maka kita tahu V1-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk membuktikan pernyataan 1, maka kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Kenapa? Karena di sini disebut bahwa lintasannya atau permukaannya itu licin, maka energi mekaniknya adalah tetap nilainya untuk di semua. Maka energi mekanik di semua titik sepanjang lintasannya itu nilainya akan sama. Maka kita pakai energi mekanik posisi 1 sama dengan energi mekanik pada posisi 2. Nah, di posisi 1 karena bendanya tidak memiliki kecepatan awal, maka energi mekaniknya itu besarnya sama dengan energi potensialnya saja. Sama dengan, nah di posisi 2 benda ini masih punya kecepatan ya, karena bendanya masih mungkin untuk bergerak gitu ya. Kemudian bendanya memiliki ketinggian juga, sehingga energi mekanik di posisi 2 itu adalah EK2 ditambah EP2. Nah, kita masukkan yang diketahuinya, EP1 itu berarti massa kali gravitasi dikali ketinggian 1 itu adalah H0. Sama dengan EK2, energi kinetik itu setengah massa dikali kecepatan kuadrat ditambah energi potensialnya di posisi 2 itu adalah mg H0 per 2. Nah, masanya bisa kita coret. Oke, berarti GH0 itu sama dengan 1 per 2 V2 kuadrat ditambah GH0 per 2. Nah, kita pindah ruaskan, maka hasilnya jadi 1 per 2 GH0 sama dengan 1 per 2 V2 kuadrat. 1 per 2 nya kita coret, maka kita akan dapat V2 itu sama dengan akar GH0. Maka dari persamaan ini kita tahu bahwa pernyataan 1 ini adalah benar. Kemudian yang pernyataan 2. Nah, di sini kita tulis untuk pernyataan 2 kita ingin membuktikan bahwa kelajuan bola adalah setengah dari kelajuan maksimum. Nah, di maksimum ketika H-nya atau Y-nya sama dengan H0 per 4. Nah, berarti ini ada di kondisi yang lain. Misalnya kita sebut ini adalah kondisi kedua ya. Kecepatannya adalah setengah dari kecepatan maksimum saat Y-nya sama dengan H0 per 4. Nah, V maksimum di sini berapa besarnya? Nah, kalau kita lihat sepanjang lintasan ini, V maksimum itu terjadi ketika Y-nya minimum. Maka V maksimum yang dimaksud di sini besarnya sama dengan V2. Jadi ketika V-nya sama dengan 1 per 2 dari akar GH0, betulkah posisi Y-nya sama dengan H0 per 4? Nah, kita buktikan.
Jadi kita sebut kondisi ini adalah kondisi kedua. Nah, kita bisa menyelesaikannya menggunakan energi mekanik juga. Jadi EM1 sama dengan EM2. Nah, kondisi 1 yang mana? Boleh sama seperti tadi, kondisi 1 itu adalah ketika bendanya ada di puncak. Maka ketika ada di puncak, bendanya itu hanya memiliki energi potensial saja. Kemudian di posisi 2 tadi, nih posisi yang ada di soal ini, maka kita masukkan saja gitu ya, kan bendanya punya kecepatan nih dan dia punya ketinggian. Oke, kita buktikan ketinggiannya saja ya. Jadi untuk EM2 itu EK2 ditambah EP2. Nah, kemudian kita masukkan nilainya MGH0 gitu ya. Yang ini setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Kecepatannya kita mau buktikan yang ini ya. Jadi kita masukkan nilai kecepatannya adalah setengah akar GH0 dikuadratkan. Ditambah EP2-nya berarti yang mau kita cari ketinggiannya ya. MG dikali Y atau ketinggiannya. Nah, kita coret, maka kita akan dapat di sini menjadi GH0 dikurangi 1/8 GH0 sama dengan Y dikali Y. G-nya boleh kita coret, maka kita dapat Y-nya itu ternyata H0 dikurangi 1/8 H0, jadi 7/8 H0. Nah, harusnya seperti ini, tapi ternyata di soal katanya kecepatannya adalah setengah dari kecepatan maksimum ketika Y-nya sama dengan H0/4. Maka pernyataan 2 ini adalah salah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Katanya di sini energi mekanik bola besarnya adalah MGH0. Nah, kalau kita lihat dari persamaan, energi mekanik itu nilainya akan sama di semua titik. Nah, betulkah nilainya sama dengan MGH0? Oh, ternyata betul. Kenapa betul? Karena EM-nya atau energi mekaniknya akan sama dengan EM1. EM1 itu besarnya sama dengan EP1. Nah, EP1-nya sendiri rumusnya adalah MGH0. Maka pernyataan 3 ini betul. Kemudian sekarang kita ingin buktikan pernyataan yang keempat. Energi kinetik bola sama dengan setengah dari energi mekanik saat kelajuannya akar GH0/2. Nah, sekarang kita coba buktikan ya. Nah, untuk pernyataan yang keempat, ini kita tulis bentuk matematikanya ya. Katanya energi kinetik bola sama dengan 1/2 atau setengahnya dari energi mekanik saat kelajuannya V-nya katanya sama dengan akar GH0/2. Nah, kita buktikan lagi gitu ya. Nah, dari sini kita langsung saja menggunakan persamaan yang tadi kita buat ya, yang ini. Nah, jadi masukkan lagi, ini kita salin lagi ya, EK sama dengan 1/2 EM. Nah, energi kinetik itu rumusnya apa? 1/2 M V kuadrat, ini sama dengan katanya 1/2 dari EM. Tadi energi mekaniknya sama dengan MGH0 ya. MGH0. Nah, kita coret. Masanya juga kita coret. Oh, ternyata jika EK sama dengan setengah dari EM, maka nilai V kuadratnya itu sama dengan GH0. Maka V-nya sama dengan akar GH0. Maka pernyataan yang keempat ini tidak terbukti ya, karena ternyata ketika EK-nya sama dengan 1/2 dari EM, maka V-nya itu harusnya akar GH0. Seperti itu ya. Maka pernyataan 4 ini salah. Maka jawabannya untuk nomor 41 ini adalah B. Seperti itu. Mudah ya? Oke, cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya kalau video ini bermanfaat buat kamu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.